Okay guys, welcome back to this channel. Hope you guys have a good day and I hope you can enjoy this video, you can get something in this video, and also don't forget to like, subscribe and share, and we go into video. Oke, di videonya tuh gak bakal bahasa Inggris ya guys ya. Oke guys, hola, salam just talk, bukan ya? Sorry. Oke, jadi bayangkan kalau misalnya kalian tuh menghadapi hidup yang paling sulit atau tantangan hidup yang paling sulit gitu. Nah, tapi apapun yang terjadi itu kalian bisa tetap kuat dan bisa tetap mengendalikan diri gitu. Nah, jadi apa nih? Apa ini gitu? Bagaimana caranya gitu? Jadi ada sebuah filosofi yang namanya stoicism atau stoikisme, whatever you call, it is what it is. Jadi filosofi ini mengutamakan yaitu kontrol diri, yaitu kebahagiaan itu sejati ada dalam diri kalian begitu. Tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal di luar dari diri kalian. Jadi stoicisme adalah filosofi yang lahir praktis di Yunani kuno 300 sebelum Masehi, dan filosofi ini juga mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang di luar kendali kita dan kita hanya bisa mengendalikan apa yang di dalam kendali kita atau yang ada dalam diri kita begitu, seperti pikiran, tindakan dan perbuatan kita gitu. Daripada kita berfokus pada hal-hal di luar kendali kita, mengeluh akan keadaan yang memang udah kacau balau gitu ya, menyalahkan sana sini, menyalahkan teman, menyalahkan orang tua, menyalahkan pemerintah, meskipun pemerintah juga layak disalahkan ya guys ya. Memang layak disalahkan. Itu prinsip utama stoicisme. Nah, jadi ini tentunya prinsip utama yang dapat digunakan untuk kita sehari-hari, dapat digunakan untuk dapat merubah hidup kita, dan of course harus diterapkan dengan betul gitu loh. Kendalikan apa yang kamu bisa kendalikan, abaikan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Jadi sebagian dari kita menganggap bahwa kita itu bisa mengendalikan pikiran orang lain. Kita semua pasti nggak bisa lah mengendalikan namanya cuaca, reaksi orang lain, lalu lintas, mengendalikan kebijakan pemerintah nggak bisa kalau kita bukan orang pemerintahan, oke? Kira-kira seperti itu. Jadi kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita perhatikan, seperti perilaku kita, pikiran kita, tindakan kita. Misalnya kita mendapatkan sesuatu yang buruk gitu, misalnya kita mendapat hinaan, ujaran kebencian dan lain-lain sebagainya, komentar buruk. Coba kita tidak usah meresponnya gitu, tetap aja pada pikiran kita, pikiran tenang, terus tindakan kita nggak usah bales, keep doing apa yang lebih baik gitu daripada membalas. Seperti contohnya kalau misalnya kebakaran rumah kita ya, amit-amit, tapi jangan sampai. Yang kita lakuin apa? Mencari penyebab kebakarannya dulu, atau misalnya kita padami apinya dulu. Of course padami apinya dulu. Begitu guys. Dan yang kedua adalah latih visualisasi negatif. Jadi membayangkan skenario terburuk gitu loh, sehingga kamu siap untuk menghadapinya secara mentality. At least kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu, kamu tuh melakukan yang terbaik, tapi juga melatih berpikir yang negatif juga gitu loh. Jadi jangan berpikir yang enak-enaknya aja gitu. Sometimes lo harus mikir yang negatif. Supaya apa? Supaya kalau setelah mungkin nanti gagal, mungkin nanti eh kamu harus ngelakuin rencana yang lain, itu kamu udah siap at least secara mental, jadi nggak terlalu sakit hati, nggak terlalu patah hati, dan mungkin udah siap ngerasain apa namanya kecewa begitu. Jadi seperti misalnya nonton salah satu tim terbaik di dunia yaitu Manchester United, jangan selalu berpikir untuk selalu bisa menang gitu. Pikir juga suatu saat kalah, suatu saat dapat dihina, suatu saat begini, suatu saat mungkin degradasi gitu ya, karena season ini udah bener-bener fucked up gitu ya. Oke, yang ketiga. Jadi yang selanjutnya itu adalah amor fati. Jadi mungkin fate ini seperti fate gitu ya, atau takdir. Jadi jangan melawan kesulitan hidup, terimalah dan gunakan sebagai bagian dari perjalanan hidup. Of course, banyak dari kita pasti dilahirkan di lingkungan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, dari kondisi keluarga yang berbeda-beda. Terimalah gitu, jangan sampai itu menjadikan beban kita gitu. Misalnya kita dilahir keluarga yang pas-pasan dan kita starting menyalahin orang tua, nyalahin teman, nyalahin pemerintah, meskipun pemerintah juga patut disalahin ya, itu. Cuma ya itulah, makanya lebih baik kita cari cara lain
apa namanya, agar kita bisa progres ke depannya. Dan yang keempat, ini yang terakhir prinsipnya memento mori, yaitu ingat kematian gitu. Hidup itu singkat, jadi fokuslah kepada hal-hal yang benar-benar penting. Don't waste your fucking time. Karena penyesalan tuh adanya di akhir, bukan di awal. Kalau di awal tuh namanya pendaftaran. And it's impossible. Jadi cobalah hari-hari ini mulai efektif gitu ya. Produktif gitu ya. Aku juga, kalian juga yang nonton kalau ada. Dan yang terakhir, bagaimana cara menerapkan stoicisme dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ini banyak cara ya, cuma ini hanya beberapa cara yang aku rangkum 4 cara. Jadi mulai dengan refleksi, bisa di malam hari ataupun pagi hari. Jadi kalau pagi hari kita bangun, kita start dengan memikirkan kira-kira apa planning kita hari ini, kira-kira bakal ketemu hal-hal buruk apa, bakal ketemu hal-hal bagus apa, begitu. Pada saat malam hari, kita bisa mulai memikirkan hal-hal apa yang sudah kita lakuin, hal-hal buruk apa yang terjadi, hal-hal apa yang bisa diperbaikin, dan juga kira-kira rencana untuk besok itu apa, kira-kira begitu. Dan ini pun bisa dilakuin di buku catatan. Dan yang kedua, gunakan aturan jeda. Jadi ketika mau ngelakuin apa-apa itu coba pikir dulu worth it apa enggak gitu loh. Jangan dikit-dikit gas 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 gitu. Sometimes you need to wait and you move a little bit backward gitu loh. Jadi mundur sedikit ke belakang, lihat sudut pandang yang lebih besar. Sama kayak lu ganti kamera lu jadi wide camera, ultra wide atau 0,5 whatever it is. Ya, lu punya gambar yang lebih wide, lebih besar gitu loh. Jadi jangan lihat sudut pandang yang kecil gitu. Kadang lu harus lihat sudut pandangnya lebih luas. Sometimes dari peristiwa pasti kita nggak lihat, oh kenapa begini, kenapa begitu, gitu loh ya. Kayak seperti tugu apa namanya, tugu ikan pesut ya, yang ada di Samarinda itu kan. Kita mungkin lihat itu tugu bentuknya nggak kayak pesut, cuman mungkin kalau lihat lebih jauh lagi gitu, makin nggak kayak pesut. Oke, yang keempat adalah lepaskan diri dari pendapat dan kritik orang lain. Mungkin pendapat ini ada yang bagus, tapi ada juga yang jelek. Kritik also ada yang bagus, ada yang jelek. Ya again, ini pendapat orang kita nggak bisa kendalikan. So, pilih yang bagusnya, buang yang jeleknya. That's all, simple. But I guarantee this is the most hardest things ever. So, this is the closing maybe. Dan mungkin ini sedikit gambaran opening tentang Stoicism. Well, you can learning a lot of about Stoicism in internet, in books, wherever you want it. This is can be the most helpful things in your life. If you want it more to practice to learning, I guess you get a good a benefit. Itu aja yang bisa aku sampaikan di kali ini, kesempatan kali ini, kesempatan singkat ini, dan hope you guys enjoy the video and you got something good, and let me know in the comments. Don't forget to like, subscribe, and share, and follow for more. Okay guys, goodbye.